Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifka Al-Khwarizmi dengan NIM 24053037, di mana saya akan menyampaikan materi teori manajemen dan pelaku organisasi. Di mana pendahuluan yaitu manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengenalan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu teori manajemen, di mana berbagai teori hingga berkembang dari klasik hingga modern. Pelaku organisasi, yaitu mulai bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam organisasi. Dalam organisasi, pemahaman ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Selanjutnya yaitu adalah teori manajemen klasik. Fokus, yang pertama yaitu fokus ya guys ya. Yang selanjutnya efisiensi dan struktur organisasi adalah fokus utama teori manajemen klasik, di mana hierarki yang jelas, aturan yang ketat. Selanjutnya itu tokoh utama. Henry Fayol dan Max Weber adalah tokoh utama dalam teori manajemen klasik. Prinsip utamanya itu perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dan koordinasi dan pengendalian adalah prinsip utama yang dilaksanakan dalam teori klasik ini. Selanjutnya itu karakteristik, hierarki dan aturan ketatnya, mencapai efisiensi operasional. Selanjutnya itu teori manajemen ilmiah. Satu, fokus, di mana teori ini yaitu teori dari ilmiah, efisiensi kerja dan produktivitas. Tokoh utama Frederick Taylor, tokoh utama dalam teori manajemen ilmiah. Dua, konsep utama, gerak waktu dan standarisasi kerja, seleksi ilmiah bekerja, dan sistem kreatif dan konsep utama. Selanjutnya itu kritik terhadap teori ini terlalu klasik, di mana kurang memperhatikan faktor manusia. Teori sering dianggap mengabaikan aspek. Selanjutnya yaitu teori organisasi klasik. Fokus yaitu struktur formal organisasi adalah fokus utama dalam teori organisasi klasik. Selanjutnya itu tokoh utamanya Henry Fayol, yaitu dan Max Weber, tokoh utama organisasi klasik mengembangkan kerangka kerja untuk memahami struktur. Konsep utama spesies kerja yaitu hierarki dan otoritas formal. Operasional adalah konsep utama organisasi klasik, konsep yang membantu dalam merancang organisasi yang efektif Oke, di sini kita akan memberikan materi yang insya Allah kalian akan mengerti. Selanjutnya yaitu adalah pendekatan hubungan manusiawi. Yang pertama itu faktor sosial, di mana faktor sosial kerja mempengaruhi motivasi dan kepuasan karyawan. Hubungan internasional yang baik dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua itu faktor psikologis, di mana kepuasan kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Memahami kebutuhan psikologis karyawan penting untuk manajemen efektif. Selanjutnya itu studi Hepworth, di mana perhatian dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas, yang menekankan pentingnya pendekatan hubungan manusiawi, di mana kalian akan insya Allah akan mengerti juga. Selanjutnya yaitu materinya yaitu aliran manajemen modern. Ada 3. Yang pertama itu teori sistem, di mana saling terkait, yang mana setiap bagian mempengaruhi bagian lainnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya organisasi secara holistik. Selanjutnya itu teori kontingensi. Tidak ada cara terbaik dalam manajemen. Pendekatan harus disesuaikan dengan situasi. Yang ketiga itu teori kuantitatif. Pengambilan keputusan berbasis data, analisis kuantitatif. Dan selanjutnya kalian akan mengetahui materi yaitu pelaku organisasi. Yang pertama yaitu motivasi kerja, di mana menganut kinerja karyawan. Memahami faktor-faktor motivasi karyawan yang penting untuk manajemen yang efektif. Kedua, kepemimpinan, yaitu mempengaruhi tim dan organisasi. Kepemimpinan yang terbaca mempengaruhi motivasi karyawan. Yang selanjutnya itu budaya organisasi. Dan keempat, komunikasi. Yaitu dari kesimpulan dari ini yaitu pertama evolusi teori, di mana teori manajemen berkembang dari klasik ke modern menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kedua, faktor manusia. Faktor manusia menjadi semakin paling mendalam manajemen. Memahami, menghargai karyawan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan organisasi. Efektivitas kerja, di mana pelaku organisasi membantu memahami, meningkatkan efektivitas dalam dunia kerja dengan memahami dinamika pelaku organisasi. Manajer dapat menciptakan lingkungan yang lebih produktif. Oleh karena itu kita harus memberikan efektivitas kerja, faktor manusia, evolusi teori tersebut. Insya Allah kita akan mengerti dengan materi yang saya sampaikan ini. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada yang ditanyakan, silakan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.